Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih karena kami sudah diberi salah satu tempat ya untuk bisa mendapatkan informasi yang saya kira sangat penting sekali, terutama di sekolahan kami ini kan memang proses untuk pemilihan ketua OSIS ini kan jelas ya, artinya dilakukan setiap 1 tahun atau 1 periode. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kami. Yang apalagi terkait dengan apa namanya pemilihan ini kan jelas tidak lepas dari yang namanya mereka diajarkan untuk demokrasi yang sesungguhnya, kemudian bebas untuk memilih siapapun yang sesuai dengan apa namanya keinginannya, dan yang kita tahu juga asas luber ini kan juga perlu dipahami oleh anak-anak kami di madrasah ini. Kami saja yang sekolah kecil ya, ini saja sangat bermanfaat, apalagi mungkin sekolah-sekolah yang besar. Saya kira kegiatan seperti ini memang perlu ya, perlu dan dikembangkan ke semua apa namanya pendidikan yang ada, karena mereka ini kan basicnya kan memang calon pemilih ya, sehingga mereka belum tahu betul tentang memilih yang sebenarnya itu seperti apa, kemudian agar mereka ini juga tidak tercoreng ya, bahasanya tercoreng dengan isu-isu yang beredar selama ini, sehingga mereka betul-betul nanti bisa ini apa namanya betul-betul bisa untuk melaksanakan demokrasi ini sesuai dengan harapan mereka gitu loh. Nah, kalau tidak dimulai dari lingkungan pendidikan atau mereka yang nantinya akan masuk ke pemilih pemula, ini kan sangat berat nanti kalau mereka tidak ada pendidikan sama sekali, kemudian tiba-tiba langsung terjun ke masyarakat menjadi pemilih, mereka tidak tahu apa-apa kan gitu. Ini yang memang yang disalahkan siapa ya, tentunya adalah orang-orang yang tentunya sudah dipercaya terkait dengan sosialisasi ini, tetapi tidak bisa menjangkau ke semuanya. Ini fenomena yang tidak bisa tidak bisa kita lupakan ataupun kita biarkan ya. Tapi dalam arti memang fenomena ini terjadi dan real gitu kan. Nah, kalau di masyarakat itu memang kadang ada hal-hal yang mereka dapatkan itu bahwa pemilu ini ya untuk suatu hal yang mendapatkan sesuatu gitu kan. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan nek iso yo pemilu terus setiap tahun atau bahkan setiap bulan, sehingga ada pemasukan yang mungkin sekiranya bisa mereka dapatkan spontanitas tanpa harus dengan usaha kan gitu, atau bekerja. Itu yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Tetapi pada intinya ini adalah masa yang seperti ini tentu menjadi masyarakat yang belum sadar tentang arti bagaimana demokrasi yang ada di negara kita ini. Bayangkan sebenarnya kalau dihitung itu kan 100.000 untuk 5 tahun itu berapa per hari kan biasanya gitu ya. Tidak seberapa sebenarnya, tetapi dengan kerugian-kerugian yang mungkin menjadi dampak dari adanya money politik. Kadang-kadang sekarang ini mereka tidak tahu visi misinya, tapi yang penting dia dapatkan rupiahnya, itu kan yang keliru gitu kan. Nah, kalau dalam hal kita tarik ke pelajar, artinya ke anak-anak kami barangkali atau tingkat pelajar
yang SLTA yang saat ini mungkin mereka belum mempunyai hak pilih dan nantinya akan menjadi hak pemilih. Hak pilihnya tentunya inilah yang menjadi tugas penting untuk kita saling menyadarkan. Nah, kalau tidak ada pendidikan politik, pendidikan pemilih untuk mereka, ya dalam hal ini kan ya memang ada guru PKN terkait dengan program ataupun silabus atau materi yang ada di dalamnya tentang demokrasi. Tapi kan itu sifatnya secara umum ya, tidak detail. Tapi kalau langsung dari pelaku, artinya dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu, karena terkait dengan pengawasan partisipatif ini, saya kira ini sangat bermanfaat untuk anak-anak dan saya lihat anak-anak juga mulai menyadari, oh ternyata betapa pentingnya pemilu yang kemudian pemilu diawasi sehingga minimal bisa mengurangi dari kecurangan-kecurangan yang ada yang disebabkan karena tadi money politik seperti itu. Ketika memang Bawaslu sebagai penyelenggara artinya pengawas pemilu, saya kira ketika menjalankan dengan tupoksinya itu sudah luar biasa. Artinya di situ sudah jelas ya, secara mungkin ketika ada regulasi yang mengatur tentang tindak pidana bagi yang melanggar dari ketentuan itu bisa dijalankan, walaupun sih kadang-kadang sulit itu kan, di lapangan mungkin sulit, tetapi ketika minimal kita bisa menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, karena itu sudah diatur semuanya. Ketika ada pelaku ataupun dalam hal ini yang terkait kecurangan-kecurangan pemilu, itu kemudian ya ada tindak lanjut gitu kan, bahasanya bukan pembiaran gitu kan, tetapi menjadi satu hal yang itu harus diluruskan. Nah, ini yang barangkali harapan kami, karena masyarakat itu kan sekarang menilai bahwa inginnya itu ya pemimpin yang mereka pilih ini karena dedikasinya, karena visi misinya bagus, mungkin karena pengalaman politiknya bagus, itu yang mereka harapkan. Tetapi ketika ternyata harapan itu pupus gitu kan, hanya karena tadi hal-hal itu akan menjadi mencoreng nilai demokrasi yang sebenarnya. Ini yang barangkali memang harus ditegakkan. Ya memang tidak hanya petugas ataupun pengawas pemilu saja, tetapi juga masyarakat pun ikut berkontribusi terkait dengan pengawasan seperti itu, sehingga dengan mungkin masyarakat melaporkan, kemudian ditindaklanjuti, kemudian dari pihak yang bersangkutan kemudian menyadari dan merubah dari sistem yang sudah jalan. Saya kira itu sangat luar biasa, walaupun itu butuh perjuangan yang panjang, perjuangan yang sungguh melelahkan, tetapi saya kira dampak untuk kedepannya akan semakin lebih baik untuk demokrasi yang ada di negara kita.